permasalahan keluarga ini yang saya sudah berusaha untuk menyelesaikan, tapi tidak bisa diselesaikan. Kalau ditanya capek, sudah pasti capek. Hubungan orang tua dan anak yang biasanya jadi tempat paling aman untuk pulang, kini justru berubah menjadi polemik dan drama yang berkepanjangan. Di balik sorotan kamera, air mata, dan perang pernyataan yang terus bergulir, aktris muda Ratu Sofia tampil membela diri, membongkar versinya sendiri. Di saat banyak pihak kebingungan dengan berbagai pengakuan yang saling bertabrakan, Ratu Sofia dengan percaya diri membantah seluruh tudingan. Lantas, benarkah Ratu Sofia tega mensomasi keluarganya sendiri? Seperti apa fakta sebenarnya dan bagaimana pembelaan dari aktris muda ini? Di tengah ramainya pemberitaan soal konflik keluarga dan film yang dibintanginya, aktris muda Ratu Sofia akhirnya muncul ke publik. Tak sendiri, Ratu kini didampingi tim kuasa hukum untuk meluruskan satu isu yang disebut paling melukai dirinya, tudingan bahwa ia mensomasi orang tuanya sendiri. Dalam konferensi pers, Ratu Sofia memperkenalkan dua kuasa hukum yang kini mendampinginya menghadapi polemik dengan pihak rumah produksi Has Kreatif. Tim kuasa hukum langsung membantah keras kabar yang beredar di media sosial maupun berbagai pemberitaan online yang menyebut Ratu melayangkan somasi kepada keluarganya sendiri. Kami pada saat ini akan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menurut kami itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena memang ada pemberitaan yang tidak benar, yang sangat merugikan pada klien kami. Terkait adanya berita klien kami telah mensomasi kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Jadi terkait hal itu kami nyatakan itu tidak benar. Menurut mereka, tidak pernah ada somasi terhadap orang tua Ratu. Yang ada hanyalah surat pernyataan sikap dan penegasan hukum yang dikirim kepada pihak yang mendatangani kontrak kerja dengan rumah produksi tersebut, yakni ayah kandung Ratu sendiri. Mereka menegaskan isi surat tersebut sama sekali tidak memuat ancaman hukum, teguran, ataupun konsekuensi pidana maupun perdata seperti layaknya somasi pada umumnya. Bahwa pada saat kami atau klien kami menerima somasi dan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami pada saat somasi tersebut ada undangan dari pihak PT Has untuk hadir dan kami hadir selaku kuasa hukum mewakili klien kami. Setelah itu kami mengirimkan surat yang isinya terkait pernyataan dan penegasan sikap klien kami kepada pihak yang menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Has, yaitu ayah kandung. Jadi kami mengirimkan surat pernyataan dan penegasan, bukan somasi. Jadi tidak ada somasi sama sekali dari klien kami kepada orang tuanya. Seperti itu. Karena itulah, pihak Ratu sangat menyayangkan framing yang berkembang seolah-olah Ratu adalah anak yang tega menyeret orang tuanya ke ranah hukum. Namun Igenars, di balik bantahan soal somasi itu tersimpan persoalan lain yang rupanya jauh lebih rumit. Konflik ini ternyata bukan hanya soal promosi film, tetapi juga menyangkut hak, kontrak kerja, hingga masalah keluarga yang kini ikut terseret ke ruang publik. Di balik polemik yang ramai dibicarakan, ternyata ada persoalan lain yang disebut menjadi akar konflik antara Ratu dan pihak rumah produksi. Kuasa hukum menjelaskan bahwa sejak awal, Ratu sebenarnya tidak pernah menolak menjalankan kewajiban promosi film yang diminta pihak rumah produksi. Bahkan timeline dan jadwal promosi sudah diterima langsung oleh tim kuasa hukum Ratu. Kuasa hukum PT Has dalam somasinya itu menanyakan mengenai surat kuasa. Terus juga kurang lebih ada pernyataan bahwa telah dilakukannya pembayaran terhadap untuk proses pembuatan film tersebut, yang dimana pembayaran tersebut telah diserahkan kepada ayah dari klien kami.
Dan tentunya kami menghadiri, sembari kami juga memperoleh keterangan dari ibunya bahwa surat kuasa tersebut tidak pernah ada, yakni surat kuasa dari Ratu untuk memberikan kuasa kepada bapaknya. Yang pertama. Di sisi lain, Ratu merasa ada hak-haknya sebagai artis yang belum diselesaikan terlebih dahulu. Karena itulah, pihaknya meminta agar persoalan tersebut dibereskan sebelum agenda promosi dijalankan sepenuhnya. Pada saat itu Ratu menanggapi bahwa ada hal-hal yang menurut Ratu harus terlebih dahulu terlaksana. Kenapa demikian harus terlaksana? Karena ada yang menurut Ratu selama proses menjalani syuting ada hak-hak yang belum diterima oleh Ratu. Kalau memang perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang mengakomodir hak-hak Ratu juga. Meski begitu, pihak Ratu tetap menegaskan bahwa mereka tidak bersikap tidak kooperatif. Semua keberatan dan permintaan itu juga disebut sudah dituangkan secara resmi dalam surat pernyataan sikap yang tadi dijelaskan. Namun Igenars saat ditanya lebih jauh soal nominal atau detail pembayaran yang belum diterima, kuasa hukum maupun Ratu memilih tidak membukanya ke publik. Di sisi lain, Ratu mengaku dirinya sudah sangat telah menghadapi persoalan yang berjalan selama hampir 2 tahun terakhir. Ia mengakui konflik ini sedikit banyak mempengaruhi pekerjaannya. Aku tidak bisa menjawab itu di sini. Intinya apapun yang sudah dijelaskan sama lawyerku itu yang bisa kita jelaskan. Yang sudah pasti untuk saat ini aku capek juga dan memang tidak mau diperpanjang juga karena memang di sini sudah bercampur aduk dengan masalah keluarga ya, yang harusnya memang tidak menjadi konsumsi publik. Tidak ada berniatan untuk menjadi konsumsi publik juga, tapi memang karena pihak H sudah membuka ini ke publik, jadi kita harus bikin pernyataan di sini, gitu aja sih Kak. Dan ketika masalah profesional berubah menjadi persoalan personal, satu hal yang paling disayangkan Ratu adalah bagaimana konflik keluarganya kini ikut dibicarakan banyak orang. Konflik yang awalnya hanya berkaitan dengan pekerjaan, kini perlahan membuka sisi paling pribadi dalam kehidupan Ratu Sofia. Dengan suara pelan dan ekspresi menahan emosi, Ratu Sofia mengaku lelah karena persoalan pribadinya kini bercampur dengan urusan pekerjaan dan menjadi konsumsi publik. Meski terus dicecar pertanyaan soal hubungan dengan keluarga, terutama sang ibu, Ratu berulang kali menegaskan dirinya ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi. Itu masih masalah pribadi ya Kak ya, maksudnya itu ini sebenarnya masalah PH yang udah bercampur dengan masalah keluarga. Jadi aku harap sih masalah keluarga aku harus selesaiin sendiri aja, aku bisa selesai. Sejauh ini hubungan Kak Ratu sendiri sama keluarga, terutama sama ibu seperti apa? Oke, maaf ya Kak, aku kan tadi sudah bilang kalau masalah pribadi aku tidak bisa jawab di sini. Biarkan saya untuk menyelesaikan masalah saya sendiri gitu. Ia menyebut konflik keluarga sebenarnya sudah berusaha diselesaikan sejak lama, namun hingga kini belum menemukan titik terang. Ratu juga mengaku kecewa karena persoalan internal keluarganya kini ikut menyeret opini publik terhadap dirinya. Kalau kerjaan terganggu sudah pasti ya, karena maksudnya ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya sebenarnya permasalahan keluarga ini yang saya sudah berusaha untuk menyelesaikan, tapi tidak bisa diselesaikan. Kalau ditanya capek, sudah pasti capek. Berarti ada itikat baik untuk semua komponen. Sudah. Sementara itu, kuasa hukumnya mengatakan tekanan yang diterima Ratu bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal mental dan fisik akibat pemberitaan yang terus berkembang. Meski kecewa dengan konferensi pers sebelumnya dari pihak PH, Ratu dan kuasa hukumnya mengaku untuk saat ini belum berpikir melangkah ke jalur hukum lebih jauh. Mereka hanya meminta agar narasi soal somasi kepada orang tua segera diluruskan. Polemik yang menyeret nama Ratu Sofia ini pun kini masih terus menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pihak Ratu Sofia menegaskan tak pernah ada somasi kepada orang tua seperti yang ramai diberitakan. Namun di sisi lain, konflik antara urusan pekerjaan dan persoalan keluarga rupanya membuat situasi semakin sensitif dan penuh emosi.
Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Akankah konflik ini benar-benar berakhir damai? Atau justru masih akan memunculkan fakta-fakta baru berikutnya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.